Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nizar Kurniawan dari kelas Mazhawa 2B Fakultas Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang asas-asas hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Yang pertama, asas-asas hukum Islam. Terdapat asas umum, yaitu asas keadilan. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, ada asas kemanfaatan. Yang selanjutnya ada asas hukum pidana Islam. Yang pertama, asas legalitas, yakni tidak ada pelanggaran dan tidak ada sanksi sebelum adanya aturan. Yang kedua, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, yakni setiap orang akan memikul kesalahannya masing-masing. Yang ketiga, asas praduga, tidak bersalah, yakni seseorang tidak dapat ditemukan bersalah sebelum dibuktikan lewat proses peradilan. Yang selanjutnya ada asas hukum perdata Islam. Yang pertama, asas kekeluargaan, yakni asas yang mengarahkan penyelesaian masalah perdata menurut pendekatan kerelaan para pihak. Yang kedua, asas kebolehan atau mubah, yakni asas yang memperbolehkan segala sesuatu dalam bidang perdata sepanjang tidak ada larangan. Yang ketiga, asas kebajikan, yakni asas yang dinyatakan bahwa seluruh hubungan keperdataan selalu harus dapat mengundang kebaikan bagi seluruh pihak. Yang terakhir, ada asas kemaslahatan hidup, yakni asas yang mengarahkan hubungan keperdataan untuk menunjang kemaslahatan hidup manusia. Dan selanjutnya ada asas penerapan hukum Islam. Yang pertama, asas tidak memberatkan, yakni pembebanan hukum akan menyesuaikan dengan keadaan mukallaf. Yang kedua, asas menyedikitkan beban, yakni memberikan beban hukum sepatutnya sesuai dengan batas kemampuan yang dipikul manusia secara wajar. Yang ketiga, ada asas tadarruj, yakni asas memberikan beban hukum secara bertahap. Yang selanjutnya ada tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dapat dibagi ke dalam 3 lapisan, yakni yang pertama, tujuan akhir, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, ada tujuan antara, yaitu mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan atau kerusakan. Yang ketiga, ada tujuan konkret, yaitu yang pertama, ada mewujudkan perlindungan terhadap agama, yang mengkerucut dalam bentuk fikih al-ibadah yang berisi aturan yang mengharuskan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban berijtihad mempertahankan agama. Yang kedua, ada mewujudkan perlindungan terhadap jiwa, yang mengkerucut dalam bentuk fikih al-jinayah yang mengharuskan manusia menjaga diri dari berbagai tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pidana. Yang ketiga, mewujudkan perlindungan terhadap akal, yang mengkerucut dalam bentuk aturan-aturan yang mengharuskan manusia menghindarkan diri dari berbagai perbuatan-perbuatan yang merusak akal, seperti larangan mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan atau khamr, baik berwujud benda cair maupun padat. Yang keempat, ada mewujudkan perlindungan terhadap harta, yang mengerucut dalam bentuk fikih al-muamalah yang mengharuskan manusia menyadari bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya sebagai pemegang amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Manusia harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan tunduk. Yang terakhir, mewujudkan perlindungan terhadap keturunan atau kehormatan, yang mengkerucut dalam bentuk fikih al-munakahat dan fikih mawaris yang mengharuskan manusia menjaga keturunan dan kehormatan dalam bentuk menjalankan aturan-aturan dalam bidang perkawinan dan kewarisan dalam segala aspeknya. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.